Yo, halo teman-teman semua. Balik lagi bersama saya The Films yang akan membahas film-film seru tanpa memandang genre. By the way, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, bahagia selalu, dan yang jomblo, ya cepatlah ganti statusnya. Usaha dong, usaha. Untuk kali ini, kita akan membahas sebuah film horor yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat, yang berjudul The Conjuring. Oh ya, film ini diangkat dari kisah nyata loh. Penasaran? Let's go! Kisah diawali dengan Ed dan Lauren yang sedang mengadakan seminar untuk kasus supranatural. Di sana mereka bercerita tentang kejadian yang dikenal dengan kasus Annabelle tahun 1968 dan bagaimana cara mereka menyelesaikan kasus tersebut. Ed menceritakan ada dua orang perawat yang berbaik hati mengizinkan roh gadis berumur 7 tahun yang kesepian bernama Annabelle Hagen untuk tinggal bersama mereka dengan cara merasuki sebuah boneka. Akan tetapi kebaikan tersebut malah berujung teror yang dilakukan si boneka itu kepada mereka. Setiap kali pulang dari kerja, dua perawat itu menemukan kamar mereka dalam keadaan berantakan dan tercoret-coret oleh krayon. Sampai pada suatu hari, mereka menemukan si boneka duduk di lorong menunggu mereka pulang. Karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut, akhirnya seorang perawat itu membuang boneka tersebut ke tempat sampah. Akan tetapi, tetap saja si boneka kembali ke apartemen dengan cara yang unik. Kemudian, mereka meminta bantuan dari Ed dan Lauren untuk membersihkan apartemen mereka dan mengamankan boneka Annabelle tersebut. Dan film pun dimulai. Satu hari, keluarga Roger yang baru migrasi rumah melakukan beres-beres barang pindahan dengan kelima anak perempuannya. Duh pak, ngapain sih pak? Wah, semua anaknya perempuan nih. Woi, yang jomblo. Ya elah pak, mau lanjut gak nih? Ya sorry, kan red flag. Saat memasuki rumah, anjing peliharaan mereka yang bernama Sadie dan berjenis... Ya pak, apa-apaan sih ini? Apalagi sih? Ya tapi ini berjenis kelamin kok dimasukin ke dalam narasi sih? Emang penting kah? Bapak doyan anjing betina? Enak aja lu, suka-suka gua dong. Mancain aja kan beres. Ya udah. Saat memasuki rumah, si anjing peliharaan mereka yang bernama Said. Saat memasuki rumah, si anjing peliharaan mereka yang bernama Sadie dan berjenis kelamin betina enggan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ada apakah dengan rumah ini? Pada malam harinya, 3 di antara anak-anak Roger sedang bermain hide and seek di lorong rumah dan tidak sengaja menemukan sebuah ruangan gelap. Lalu, Roger pergi untuk memeriksa ruangan tersebut dan berencana membersihkannya untuk digunakan sebagai ruang tambahan. Saat hendak tidur, Roger melihat Sadie, si anjing betinanya Pak Bos. Wele, cari masalah lu. Refleks pak, sorry. Roger melihat Sadie, si anjing betina, gelisah dan menggonggong. Entah apa yang mengganggunya. Pagi pun tiba. Caroline yang baru bangun dari tidurnya mendapati hal aneh. Di kakinya terdapat memar dan jam di setiap sisi rumah berhenti pada jam 3.07. Serta anak sulungnya yang mengadu tidak dapat tidur karena bau busuk yang menyengat di kamarnya. Selagi Caroline hendak membuat kopi, tiba-tiba April anak bungsunya berteriak histeris. Roger dan
Pada malam harinya, ketika semua anggota keluarga sedang istirahat, tepat di jam 3.07, Roger yang baru terbangun dari ruang kerjanya melihat semua pintu rumah terbuka dan TV yang menyala dengan sendirinya. Roger pun langsung memeriksa setiap sisi rumah. Siapa tahu ada orang yang telah masuk ke dalam rumah. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya nihil. Di sisi lain, Christine diganggu oleh sesuatu dengan menarik kakinya. Tapi Christine tetap cuek karena dia mengira itu adalah perlakuan dari saudarinya. Tiba-tiba terdengarlah suara benturan dari lantai atas dan Roger ke atas untuk memeriksanya. Andrea, anak sulungnya, mengatakan kalau Cindy adiknya tidur berjalan sambil membentur-benturkan kepalanya ke pintu lemari. Dan kejadian itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Roger mengantar Cindy kembali ke kamarnya. Pada pagi harinya, saat Roger mau berangkat kerja, ia dikagetkan dengan seekor merpati yang tewas menabrakkan diri ke rumah mereka. Apakah merpati ini beranggapan kalau rumah Roger adalah musuh sehingga ingin menghancurkannya? Saya pun tidak tahu. Setelah keempat anaknya pergi ke sekolah, Caroline menghabiskan waktunya bermain bersama April, si bungsu. Disinilah titik awal mereka semua mengalami gangguan mistis secara terang-terangan. Saat bermain petak umpet bersama April, Caroline yang sedang mencari April dengan mata tertutup digiring oleh suara tepukan ke arah lemari. Dan Caroline mengira April lah yang berada di dalam lemari tersebut. Nyatanya, lemari itu kosong dan April muncul dari luar kamar. Disitulah Caroline mulai curiga dan pada malam harinya menceritakan kejadian tersebut kepada Roger. Pada malam itu juga, di saat semua telah tertidur, kaki Christine ditarik lagi oleh sesuatu. Tapi kali ini tarikannya terasa lebih keras, yang membuatnya tersentak dan bangun. Karena terkejut, Christine mencoba melihat sekeliling dalam kegelapan kamarnya. Sampai pada akhirnya, ia melihat sosok yang berdiri di balik pintu. Saat Nancy beranjak untuk memeriksanya, pintu pun tiba-tiba terbanting dan menutup sendiri. Sontak Christine berteriak dan membuat semuanya terbangun. Kemudian Roger datang memeriksa dan menenangkannya. Beberapa malam kemudian, Caroline yang sedang sibuk melipat pakaian mendengar suara berisik dari lantai bawah. Caroline mengira itu pun perbuatan anak-anaknya dan beranjak untuk menegur mereka. Akan tetapi, setelah diperiksa, semua anaknya dalam keadaan tidur. Tiba-tiba saja semua bingkai foto terjatuh dan pecah. Caroline pun memberanikan diri untuk turun memeriksanya. Dan perhatiannya tertuju pada pintu basement yang pernah mereka temukan sebelumnya. Saat hendak keluar dari lorong basement, pintu tiba-tiba tertutup dengan kerasnya dan menghantam Caroline hingga jatuh ke bawah. Dan di sana, ia dipermainkan oleh sesuatu. Di sisi lain, bersamaan dengan itu, Andrea yang lagi membaringkan Cindy dari tidur berjalannya melihat pintu lemari yang bergerak sendiri. Saat mendekati lemari tersebut, tiba-tiba hantunya nongol dari atas lemari.
dan saya pun panik. Maksud saya, dia pun langsung diserang oleh hantunya. Seketika, Roger yang baru pulang kerja langsung berlari menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Caroline yang takut keadaan akan semakin memburuk berangkat menuju seminar yang diadakan oleh Ed dan Lorraine di sebuah universitas. Setelah seminarnya selesai, Caroline menjumpai Ed dan Lorraine untuk meminta bantuan agar berkunjung dan memeriksa rumah mereka. Lorraine yang rendah hati pun menyanggupi permintaan tersebut dan langsung menuju TKP. Akhirnya sampailah mereka. Setelah sedikit berbasa-basi, Ed dan Lorraine memulai tugas mereka dengan memeriksa setiap sisi rumah. Di rumah tersebut, Lorraine yang memiliki indera keenam seketika merasakan aura demonik yang sangat kuat dan meminta untuk diantar ke ruang basement. Setelah menerawang basement tersebut, Lorraine mengatakan kepada Ed jika sesuatu yang sangat mengerikan pernah terjadi di rumah itu. Dan kemudian Ed memulai sesi interview kepada Roger dan Caroline sebagai bukti dan dokumentasi. Sedangkan Lorraine melihat sesuatu saat bermain bersama April. April mengaku kalau itu adalah temannya yang bernama Rory. Rory telah mengalami kejadian buruk selama hidupnya. Kemudian, Lorraine melanjutkan pemeriksaannya hingga ke halaman belakang. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat penampakan wanita yang gantung diri tepat di belakang Ed. Setelah pemeriksaan dan penerawangan telah selesai, Lorraine menjelaskan bahwa iblis tersebut telah menempel pada rumah mereka dan akan menggentayangi keluarga Roger dimanapun mereka berada. Dan kejadiannya akan terus terulang dikarenakan si iblis telah menandai keluarga Roger. Solusi satu-satunya adalah melakukan pengusiran terhadap iblis tersebut. Setelah keluarga Roger setuju, maka pulanglah Ed dan Lorraine untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Ed dan Lorraine kembali ke rumah Roger bersama kedua asistennya dengan berbagai perlengkapan. Dan tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung bersiap untuk memasang semua peralatan dan kamera di setiap sisi rumah Roger. Pada malam itu, setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka mendeteksi pergerakan. Pintu basement terbuka dengan sendirinya. Ed dan Lorraine langsung turun untuk memeriksa ruangan tersebut. Selagi melakukan pemeriksaan, tiba-tiba saja Lorraine merasa mual. Apakah ini suatu pertanda? Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Lanjut, Ed mendapati sinyal yang kuat di sekitar tungku, dan saat mendekatinya, frekuensinya raib.
Begitu menginjakkan kaki keluar dari basement, tiba-tiba saja pintunya terbanting dengan keras. Hari pun berlalu tanpa hasil dan mereka pun nebeng di rumah Roger. Pagi harinya, setelah semua berkumpul untuk sarapan dan bersenda gurau, Lorraine mengambil kesempatan untuk menjemur kain cuciannya. Saat itu, hari yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung dan angin berhembus dengan kencang. Dan seketika, malam pun tiba. Brett, salah seorang asisten Ed dan juga berprofesi sebagai seorang polisi, merasakan sesuatu keanehan dan langsung memeriksanya ke teras rumah. Saat kembali masuk, Brett melihat hantu seorang wanita di dalam sebuah ruangan. Karena penasaran, ia pun mendekati hantu tersebut. Ujung-ujungnya, Brett diserang oleh hantu itu. Bersamaan dengan itu, Cindy yang sedang tidur berjalan terdeteksi oleh kamera. Lalu Ed dan yang lainnya pun mengikutinya. Akan tetapi, Cindy menghilang setelah memasuki pintu kamar. Dengan aba-aba dari Ed, mereka akhirnya melacak jejak kaki Cindy menggunakan lampu UV dan menemukannya tertidur di sebuah ruangan rahasia yang berada di belakang lemari. Tak hanya sampai di situ, di saat mereka sedang berkumpul akibat kehebohan yang terjadi kepada Cindy, tiba-tiba terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sepertinya si iblis ini sudah tidak sabar untuk memakan korban. Kejadian itu pun ternyata sempat direkam oleh asisten Ed sebagai bukti. Sehingga pada keesokan harinya, keluarga Roger diungsikan ke tempat aman untuk menuju ke tahap berikutnya, yaitu pembersihan. Selagi Ed dan Lorraine mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pembersihan, pada malam itu, Caroline membawa Christine dan April kembali ke rumah mereka saat Roger sedang keluar dari penginapan. Sepertinya Caroline dalam keadaan tesafo. Benar saja, sebelumnya Caroline memang telah dirasuki iblis sewaktu lagi istirahat di rumahnya. Tetapi semua orang tidak ada yang menyadarinya, bahkan Ed dan Lorraine sekalipun. Sesampainya di penginapan, Roger langsung menelepon Ed dan mereka pun berangkat untuk mengambil tindakan. Untungnya mereka tiba tepat waktu dan menghentikan Caroline yang nyaris saja menusuk Christine dengan gunting. Kemudian terjadilah pergelutan yang berakhir dengan diikatnya Caroline di sebuah kursi. Ed langsung mengadakan ritual eksorsis pada malam itu juga. Singkat cerita, Caroline yang sedang tesafo itu telah terlepas dari ikatannya.
Kemudian mengejar April yang berada di lorong belakang lemari untuk membunuhnya. Ed dan yang lain pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar Caroline. Lalu berteriak memanggil iblis itu dengan nama Bathsheba dan kembali membacakan ritualnya. Iblis itu pun seketika terstun sejenak. Lalu Lorraine mengambil kesempatan menyentuh kepala Caroline untuk mentransfer ingatan masa lalunya. Seketika Caroline pun memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung tersadar. Dan akhir yang sangat membahagiakan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah pernah sedikit pun memberi kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi diri kita. Dekatkan diri kepada Om yang Maha Kuasa itu dan perbanyaklah beribadah. Karena si bos lagi pergi, saya pun bingung mau ngomong apa lagi. Karena saya juga buru-buru mau menginvestigasi toilet di belakang rumah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan see you on the next video. Bye-bye.